It's enough to knock me off of my feet. Oh, hey. Gotta work on you. Nobody can equal me. I'm in the waterfall. I'm in the waterfall. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk teman-teman semua. Banyak banget nih yang tanya tentang beasiswa parsial. Oke, aku akan buat part selanjutnya terkait dengan beasiswa parsial. Sebenarnya apa sih beasiswa parsial itu, dan sebenarnya apa saja komponen-komponen yang diberikan oleh pihak LPDP kepada ORD penerima beasiswa parsial. Sebelumnya, for your information, bahwa beasiswa parsial ini adalah beasiswa kerjasama antara penerima beasiswa LPDP dengan LPDP itu sendiri. Jadi, kalau kita mau pakai menggunakan beasiswa parsial ini, tentunya ada part 50% dana dari diri kita sendiri dan 50% itu dana dari LPDP. Contoh, jadi kalau 50% ini kita sudah membaginya, bukan karena kalau semuanya kita mau pakai dana SPP, berarti kalau semuanya kita mau bayar UKT atau SPP berarti LPDP setengah, kita setengah gitu, enggak. Tapi LPDP sudah memplotkan beberapa tempat mana saja yang bisa kita pilih untuk menggunakan ataupun memanfaatkan beasiswa parsial itu sendiri. Oke. Tahapan pertama, sebelum kita pahami secara lebih lanjut dan kita memilih dan pastikan bahwa beasiswa parsial adalah beasiswa yang benar-benar itu menjadi prioritas kita atau menjadi tujuan kita harus tahu dulu nih macam-macam dari beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu kan ada banyak banget nih macamnya. Ada targeted, ada reguler, ada parsial itu sendiri juga. Selanjutnya ada afirmasi yang memang dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Contoh afirmasi deh. Afirmasi aja itu nggak hanya beasiswa afirmasi prasejahtera yang ada di daerah 3T gitu, atau afirmasi prasejahtera atau afirmasi disabilitas. Tapi afirmasi itu terkelompok menjadi beberapa bagian yang seperti aku sebutkan tadi. Selanjutnya juga di beasiswa reguler gitu ya. Di beasiswa reguler itu sendiri kita pahami itu beasiswa yang diperuntukkan untuk teman-teman secara umum. Jadi tidak ada latar belakang secara khusus yang memperbolehkan harusnya ikut beasiswa LPDP itu sendiri. Jadi kalau buat teman-teman yang tidak punya privilege atau mungkin tidak ada background yang berasal dari daerah 3T, bukan juga penerima bantuan sosial keluarganya, selanjutnya juga bukan penyandang disabilitas, maka bisa menggunakan beasiswa reguler ini, seperti itu. Jadi sebelum kita memutuskan, kita pahami dulu beasiswa-beasiswa lainnya sebelum memutuskan. Terkecuali ya teman-teman memang sudah dari awal oke deh, nggak apa-apa, aku biaya setengah dan LPDP membiayai aku setengah bagiannya, seperti itu. Jadi setengah bagian ini nanti beasiswa LPDP yang menanggung atau merecover atau recover dari biaya-biaya yang teman-teman akan tempuh melalui pendidikan, yaitu jalur magister dan jalur doktor. Oke, karena banyak banget yang tanya tentang apa aja sih komponennya. Selanjutnya, aku kalau seumpamanya mau milih beasiswa parsial sendiri, apa yang harus aku pilih? Apakah dana pendidikan atau dana pendukung itu gitu? Jadi kita bagi dulu. Kalau aku sendiri ya, sebelum tadi aku milih beasiswa parsial itu sendiri, maka aku akan memastikan dari diri aku sendiri bahwa aku mampu nggak nih untuk mengambil beasiswa-beasiswa lainnya. Oke, setelah teman-teman benar-benar memastikan bahwa oke deh, aku kayaknya kalau sebenarnya kemarin aku udah coba aku udah coba afirmasi, aku udah pertama aku reguler dulu, terus aku ternyata keluarga aku dapat afirmasi, dapat bantuan sosial, terus aku coba afirmasi tapi juga ternyata belum rezekinya, jadi aku sekarang baru mau coba parsial dan keluarga aku mendukung gitu. Terus juga keluarga aku ini mampu untuk biayain atau aku juga punya tabungan kayak, berarti nggak masalah gitu. Khawatirnya adalah banyak sekali, ini tidak hanya 1-2 orang yang memutuskan untuk mengambil beasiswa parsial, tetapi di dalam prosesnya pun mereka terhambat gitu teman-teman. Jadi terhambatnya bukan hanya dalam segi pendidikannya saja, otomatis nanti dalam proses pembelajaran, dalam proses pendukung lainnya itu akan juga terhambat kayak gitu. Jadi kita langsung aja ya masuk biaya-biaya, dan setelahnya nanti teman-teman bisa menyimpulkan mau pilih mana biaya yang kira-kira tepat untuk teman-teman. Oke. Jadi biaya yang dibagi menjadi dari LPDP sendiri itu ada 2. Pertama, biaya pendidikan. Kedua adalah biaya pendukung kayak gitu. Jadi apa biaya pendidikan dan apa biaya pendukung? Biaya pendidikan adalah biaya yang diberikan oleh LPDP kepada ORD melalui
biaya-biaya yang kira-kira akan dihadapi atau akan dibayarkan oleh ORD di dalam proses pendidikan kayak gitu. Sedangkan biaya pendukung ini adalah pendukung nih. Ya contohnya biaya kehidupan bulanan, kan tiap bulannya kita tentunya membutuhkan biaya yang untuk hidup, untuk membiayai kosan, selanjutnya untuk biaya transport segala macamnya, untuk proses kedatangan. Nah, itu biaya pendukung gitu. Nah, jadi komponen-komponennya yang sebelumnya teman-teman mungkin masih bingung sekali, kita bedah dulu gitu. Biaya pertama, biaya pendidikan. Biaya pendidikan ini terdiri dari pertama, biaya SPP. Jadi biaya SPP ini, biaya SPP include dari UKT-nya, proses masuknya, segala macam yang akan di cover oleh LPDP itu sendiri. Jadi kalau biaya UKT-nya 20 juta, 25 juta, 30 juta, bahkan sampai ratusan juta, tenang, akan di cover oleh LPDP. Selanjutnya, yang kedua adalah biaya tesis atau disertasi. Jadi untuk tesis ini batas minimumnya adalah 24 bulan dan disertasi adalah 48 bulan gitu. Proses pendidikannya ya. Selanjutnya, biaya tesis ini biasanya untuk tesis itu akan berbeda-beda tergantung dengan proses penelitian yang akan teman-teman pilih gitu. Kalau semuanya tanpa RAB, selanjutnya juga proses penelitiannya lamsam langsung kayak gitu, itu biasanya mencapai 20 juta untuk tesis dan disertasi pun lebih dari itu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah biaya seminar internasional atau konferensi internasional. Dan konferensi internasional ini dibatasi oleh LPDP dengan biaya 15 juta kayak gitu. Nah, kalau semuanya teman-teman, aku mau ngambil nih Kak, ambil Turki mungkin, atau mungkin aku mau ngambil ke US segala macam, silahkan. Nanti kalau semuanya biaya itu melebihi dari batas yang telah ditentukan, maka tentunya harus menggunakan dana-dana tambahan dari teman-teman itu sendiri. Selanjutnya juga ada book allowance. Book allowance ini diberikan oleh LPDP per tahun satu kali. Jadi 1 tahun sekali gitu ya bahasanya. Ini diberikan 10 juta untuk satu ORD gitu. Jadi kalau semuanya teman-teman 2 kali ya, berarti ya 24 bulan kan 2 kali, berarti mendapatkan 20 juta. Dan ini juga belum include dengan publikasi jurnal internasional. Jadi publikasi jurnal internasional, apabila teman-teman berhasil mempublikasikan hasil penelitian, ini akan diberikan reward dari LPDP sebesar 25 juta. Ya 25 juta. Nah, ini kan banyak sekali ya. Nanti bisa teman-teman jumlahkan, bisa teman-teman kalkulasikan, dan memang perlu yang pendidikan dan teman-teman yakin dan bisa, atau tunjangan ke pendukungnya gitu. Nah, selanjutnya yaitu dana pendukung gitu. Nah, untuk dana pendukung sendiri, pertama, untuk teman-teman yang berasal dari luar daerah tentunya akan ditanggung transportasi. Transportasi ini berupa tiket pesawat yang akan memberangkatkan teman-teman ke tujuan pendidikan, mulai dari berangkat hingga kepulangan. Selanjutnya juga ada dana kehidupan bulanan. Nah, kehidupan bulanan ini kalau di Indonesia sendiri tentunya akan didasarkan pada kebutuhan ya. Untuk kota-kota besar itu mencapai 4,8 juta. Sedangkan untuk daerah-daerah lainnya sekitar kota-kota besar itu, contohnya Jakarta, Surabaya, Bandung, seperti itu, luar dari situ mendapatkan 4,5 juta. Selanjutnya, teman-teman akan mendapatkan dana kedatangan, yaitu berupa 2 kali LA. Jadi 2 kali LA nanti dikalikan, selanjutnya segitulah dana yang akan teman-teman peroleh. Dan teman-teman akan mendapatkan dana asuransi kesehatan. Kalau untuk dana pendukung ini ya, asuransi kesehatan, aplikasi visa, dana darurat, dan tunjangan kehidupan keluarga bagi dokter. Nah, itu tadi beberapa penjelasan yang telah aku sampaikan. Kira-kira nih teman-teman mau pilih dana pendidikan atau dana pendukung, itu diserahkan kembali oleh teman-teman semua. Yang mana lebih worth it untuk teman-teman semua? Kira-kira kalau seumpamanya teman-teman merasa sanggup untuk memberikan atau udah LPDP ke pendidikannya, dan aku lebih ingin membiayai pendukungnya untuk menggunakan tabunganku, silahkan sekali. Dan kalau semuanya teman-teman juga ingin menggunakan dana pendukung dan selanjutnya ingin membiayai dana pendidikan menggunakan keuangan tabungan atau teman-teman, itu boleh sekali, seperti itu. Semangat selalu untuk teman-teman semua yang saat ini sedang berproses. Semoga informasi yang aku berikan pada hari ini, saat ini, melalui YouTube channelku ini sangat bermanfaat dan bisa menjadikan gambaran yang lebih luas bagi teman-teman terkait beasiswa parsial. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau banyak pertanyaan silahkan drop di chat kolom chat atau DM aku langsung di Instagram aku di Dwi_Wulandnsari. Oke, bye bye semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.